Halo, bertemu lagi kita di pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran PPKN. Nah, mohon maaf ya, tadi di video yang pertama judulnya pelajaran PPKN. Sebenarnya isinya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Ibu mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penulisan judul pelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, di jam pelajaran yang terakhir ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran PPKN. Kali ini kita membahas tentang materi aturan dalam bermain. Kok masih sama ya dengan materi yang sebelumnya? Eits, jangan salah. Kali ini kita membahas tentang aturan bermain di rumah teman. Nah, misalkan kamu bertamu ke rumah temanmu, misalnya ke rumah temanmu yang ada di sebelahmu, ke tetangga sebelah misalnya begitu ya. Kamu bermain ke situ. Tentu pasti ada aturan kan? Pasti ada aturan, namanya juga bermain di tempat orang. Kita juga harus bisa menaati aturan. Contohnya saja seperti kalian datang ke sekolah. Di sekolah juga ada aturan kan? Yang harus kalian taati dan yang harus kalian patuhi. Nah, begitu juga dengan bermain ke rumah teman, tentu pasti ada aturannya. Nah, untuk hari ini pelajaran PPKN kita yaitu membahas tentang aturan bermain di rumah teman. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Oke, untuk pelajarannya, untuk materinya, kalian bisa membuka buku paket 2B ya, berbeda dengan bahasa Indonesia tadi. Bahasa Indonesia tadi buku paket 2A. Nah, untuk pelajaran PPKN karena lebih cepat ya. Jadi kalian bisa membuka buku paket 2B ya. Membuka buku paket 2B halaman 39. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paket 2B halaman 39. Nah, di sana yang ada tanda gambar tangan, nah seperti ini, nih seperti ini. Yang ada tanda gambar tangan itu tanda pelajaran PPKN, ya. Itu tanda pelajaran PPKN. Namun sebelum itu, mohon maaf ya kalau sekarang Ibu sedang berada di pinggir jalan. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian mendengar bunyi kendaraan lewat, ya. Karena di sini ada pohon-pohon dan udaranya sejuk. Jadi Ibu di sini saja. Oke, lanjut masuk ke dalam pelajaran kita. Di pelajaran PPKN ini kalian silahkan melihat di buku paket 2B halaman 39. Jadi di sana ada kode atau tanda gambar tangan, itu tanda pelajaran PPKN. Nah, di sana tulisannya ayo berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Mari kita baca bersama-sama, silakan kalian juga membaca di rumah ya. Oke, Ibu baca di sini, kalian di rumah juga ikut membaca. Oke, baiklah, kita mulai. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Nah, bagaimana aturannya? Kamu bisa membalikan buku paketmu ke halaman 40. Oke, Ibu juga membalikan buku paket Ibu ke halaman 40. Nah, di sana ayo perhatikan contoh berikut. Ayo perhatikan contoh berikut. Kalian bisa lihat di sana ada 3 gambar. 3 gambar anak yang sedang bermain, ya. Yang pertama, apa tulisan di bawahnya? Saat bermain harus rukun. Nah, saat bermain harus rukun, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar dengan temannya, berebut mainan. Nah, itu namanya bermain tidak rukun. Nah, kemudian di gambar yang kedua, ada lagi tulisan di bawahnya. Apa tulisannya?
saling meminjamkan mainan. Nah, saling meminjamkan mainan. Namanya bermain bersama ya, harus saling meminjamkan mainan, nggak boleh pelit. Misalkan, kamu main apa? Bisa nggak aku ikut? Bisa nggak aku pinjam mainannya? Misalkan begitu. Namun, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang seperti apa? Nah, kalau misalkan kamu meminjam mainan temanmu, kamu harus bertanggung jawab mengembalikannya setelah kamu selesai meminjam. Nah, jangan begitu kamu pinjam langsung nggak dikembalikan, langsung diambil, nggak boleh ya. Jadi harus rukun. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ya, di sana di gambar yang terakhir, merapikan mainan setelah digunakan. Nah, kalau misalkan kamu setelah bermain, mau bermain di mana saja, bermain di rumahmu atau bermain di tempat temanmu ya. Nah, kalau sudah selesai bermain, harus dirapikan kembali alat mainannya ya, supaya tidak berantakan. Nah, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan, mari kita baca bersama-sama. Apakah kamu pernah bermain ke rumah temanmu? Kemudian yang kedua, permainan apa yang kamu lakukan? Dan pertanyaan yang ketiga, adakah aturan yang kamu buat saat bermain? Kamu sedang bermain dengan temanmu, apakah ada aturan yang kamu buat? Aturan apa dan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian coba diskusikan bersama temanmu. Nah, karena kalian saat ini sedang belajar dari rumah, belajar di rumah sendiri ya, silahkan kamu mendiskusikannya bersama saudaramu, atau entah itu dengan kakakmu atau dengan adikmu ya. Nah, kemudian apakah sikap-sikap di bawah ini boleh dilakukan atau tidak? Nah, sikap-sikapnya kamu bisa melihat di halaman 40. Di sana ada tabel. Nah, sikapnya di sana ada 4 ya, ada 4 sikap. Yang pertama, membuat kegaduhan ketika bermain. Yang kedua, membantu membawakan minuman. Yang ketiga, berbicara santun. Dan yang keempat, pamit pulang setelah selesai bermain. Menurutmu dari 4 sikap itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, mungkin begitu ya bunyinya. Apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, jika boleh dilakukan, silakan kamu contreng. Silahkan kamu contreng di kolom di bagian tabel boleh dilakukan. Kalau dia tidak boleh dilakukan, boleh juga kamu contreng di kolom yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi tugas kalian untuk kali ini adalah ada 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian menjawab 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan dan dibuat di buku tugas kalian. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalian menceritakan alasan sikap itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalkan contoh begini. Sikap contohnya misalkan, sebelum bermain aku berpamitan dulu kepada ibu. Nah, alasannya supaya ibu tahu tujuanku bermain ke tempat siapa. Nah, kemudian setelah itu, setelah bermain, aku berpamitan kepada orang tua temanku. Supaya apa? Supaya orang tua temanku tahu bahwa aku sudah selesai bermain dan aku mau pulang. Nah, jadi itu adalah sikap yang harus kamu ceritakan. Ya, yang harus kamu ceritakan kenapa alasannya sikap itu boleh dilakukan dan kenapa alasannya juga sikap itu tidak boleh dilakukan.
Nah, itu tadi adalah contoh sikap yang boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan contoh sikap yang tidak boleh dilakukan? Misalkan, saat ingin bermain ke rumah teman, aku langsung pergi begitu saja tanpa berpamitan. Nah, itu adalah contoh sikap yang tidak boleh dilakukan. Karena orang tua kita tidak tahu kemana tujuan kita pergi bermain. Nah, anak-anakku, untuk pelajaran PPKN kita hari ini, ya, untuk pelajaran PPKN hari ini, tugasnya untuk kalian adalah 2 tugas. Yang pertama, menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah bermain ke rumah temanmu? Yang kedua, permainan apa yang kamu lakukan? Dan yang ketiga, adakah aturan yang kamu buat saat bermain tersebut? Dan tugas yang kedua adalah kamu menceritakan alasan kenapa sikap itu boleh dilakukan dan kenapa sikap itu tidak boleh dilakukan. Ya, kamu ceritakan, buatlah ceritanya itu dalam bentuk video. Jadi, untuk tugas PPKN hari ini ada 2 ya. Nah, jangan lupa. Nah, untuk ketiga pertanyaan tadi, pertanyaannya ada di buku paket. Ya, di buku paket 2B halaman 40. Kamu bisa melihat di sana ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan itu kamu salin ke buku tugasmu, kemudian dijawab juga di buku tugasmu. Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran PPKN kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Simpan alat tulismu, simpan bukumu ya. Jadi seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Karena di awal tadi sudah kita buka dengan doa, di akhir juga kita tutup dengan doa. Nah, silakan mengambil sikap doa yang baik. Ya, silakan mengambil sikap doa yang baik. Namun sebelum itu, Ibu ucapkan salam sehat untuk kita semua. Tetap terus semangat, ya, tetap terus semangat. Dan jangan bosan-bosannya menonton video pembelajaran setiap hari. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan mengambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Semoga apa yang sudah kami pelajari bersama melalui video pembelajaran bisa memberi manfaat dan juga bisa berguna bagi kami, sehingga bisa kami terapkan dengan baik dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga berdoa semoga situasi dan keadaan bisa segera membaik, supaya bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama pembelajaran kami tadi. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, yang nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.